Assalamualaikum sobat semuanya, kembali lagi di tutorial Excel di channel Asandipits. Kali ini kita akan bahas kembali salah satu video tutorial yang sudah pernah saya buat sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana membuat search box ala Google di Excel. Tutorial ini merupakan jawaban dari dua pertanyaan terkait video tersebut yang saya temukan di kolom komentar. Oke, kita akan lihat cuplikan video sebelumnya. Di video kali ini kita akan sedikit bermain-main dengan Excel, yaitu kita akan coba buat Excel menjadi mesin pencari yang cara kerjanya mirip-mirip dengan Google meski tidak sesempurna Google. Oke. Nah, di sini hasilnya akan terlihat seperti ini. Jika Google kita gunakan untuk mencari situs, maka untuk mesin pencari Excel ini kita akan gunakan sebagai pencari data. Oke, mari kita mulai. Dan ini adalah dua pertanyaan yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, bagi sobat yang belum pernah melihat video pertama dan ingin melihat prosesnya dari awal, atau yang sudah menonton dan ingin merefresh kembali, silahkan ditonton. Linknya di deskripsi. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu dari GS Channel 9813. Pertanyaan berikut ini, pertanyaannya, Kak, saat tombol pencarian kosong, semua file tampil. Gimana caranya supaya tidak pada saat tombol search masih kosong? Nah, maksud pertanyaan ini bagaimana menyembunyikan seluruh data sumber supaya tidak tampil saat search box-nya kosong. Dan pertanyaan kedua dari Wonder Starlight 1219, isinya, Bang, misalnya datanya ada di sheet 2, ada juga di sheet 3. Kalau search-nya terhubung sama semua sheet, bisa nggak? Atau mesti pakai PBA? Nah, untuk pertanyaan kedua ini, maksud pertanyaan yang bisa saya tangkap di sini adalah bagaimana jika sumber datanya berada pada sheet yang berbeda? Apa bisa atau perlu pakai PBA? Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama terlebih dahulu. Untuk membuat data sumber tidak tampil saat search box-nya kosong, maka kita tinggal memodifikasi rumus yang telah kita buat. Kita tambahkan fungsi if di sini. Oke, seperti ini. If cari adalah nama sel yang terhubung dengan search box. If cari sama dengan kosong, maka jawabannya adalah kosong. Tapi jika tidak, maka jawabannya adalah lanjutkan proses pencarian seperti yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh rumus yang kita buat di awal. Oke. Kemudian tambahkan di sini penutup untuk fungsi if. Kemudian enter, maka otomatis datanya akan hilang atau tidak muncul. Kita tes sekarang. Ihsan. Di sini masih berfungsi dengan baik. Nah, ini ya, oke, masih berfungsi dengan baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana jika sumber datanya berada pada sheet yang berbeda? Nah, untuk pertanyaan ini saya akan bagi menjadi dua contoh kasus. Yang pertama, datanya berada pada sheet terpisah, tapi tabelnya atau kolom-kolomnya masih sama-sama persis. Artinya, tabel yang ini merupakan sambungan dari tabel yang ini, tapi namanya berbeda. Di sini kita bisa lihat namanya tabel data, sedangkan yang ini namanya tabel data 3. Oke. Nah, kasus kedua adalah jika sumbernya berada pada sheet yang berbeda tapi bentuk tabelnya berbeda atau kolomnya berbeda. Contohnya seperti ini. Misalnya, nama gender umur berada pada sheet nama gender umur, kemudian nama kota berada pada sheet nama kota. Tabelnya berbeda, namanya juga berbeda di sini. Oke. Nah, untuk menyelesaikan dua contoh kasus ini sebenarnya caranya simpel saja. Kita bisa buatkan sheet baru, kemudian kita gabung dua tabel ini menjadi satu dengan cara copy paste atau menggunakan fungsi pistek atau hashtag. Kemudian kita beri nama dan jadikan sumber data untuk search box yang kita buat. Tapi jika sobat sekalian ingin mengasah kemampuan untuk membuat formula Excel, maka kita bisa gabungkan data-data yang berada pada sheet terpisah ini menjadi satu di dalam sebuah formula. Oke, caranya seperti ini. Untuk contoh kasus yang pertama, datanya sama persis. Seperti ini. Kita bisa edit kembali fungsi yang kita buat di sini. Kita masukkan fungsi pistek. Pistek digunakan untuk menggabung dua tabel menjadi satu secara vertikal. Oke, kita gabungkan tabel data dengan tabel data 3.
tutup kurung. Kemudian untuk include-nya, untuk include fungsi filter, kita gabungkan semua rumus yang kita buat ini menjadi satu. Misalnya ini adalah rumus pencarian di tabel data. Kita akan buatkan rumus seperti ini untuk data tabel data 3. Jadi kita copy saja untuk mempercepat di sini. Ini kita copy. Kemudian kita buatkan di sini fungsi pstack. Pstack gabungkan rumus pencarian yang ada untuk untuk tabel data ini dengan rumus pencarian untuk tabel data 3. Pstack. Kemudian di sini kita masukkan, kita paste di sini rumus pencarian untuk tabel data 3. Jadi kita tinggal ganti langsung di sini data 3, kemudian di sini data 3 karena kolom-kolomnya sama atau identik. Kemudian di sini juga data 3. Secari data 3. Sekarang kita beri penutup kurung untuk fungsi pstack. Tutup kurung. Lalu enter. Oke. Maka sekarang dua tabel ini sudah digabung dalam satu rumus. Kita lihat. Kita akan buktikan. Kita cari misalnya nama Ahmad. Apakah search box yang kita buat bisa menemukan nama Ahmad? Oh, ternyata bisa. Berarti formula yang kita buat ini sudah benar. Oke. Kita lanjut ke contoh kasus yang kedua, yaitu tabel sumbernya berada pada sheet yang terpisah atau berbeda, tapi bentuk tabelnya berbeda. Nah, sekarang di sini kita akan ambil kolom nama dari sheet nama, gender, umur. Kemudian untuk kotanya kita ambil dari sini dan gendernya dari sini, dari nama, gender, umur, dan umurnya juga dari sheet nama, gender, umur. Oke. Kita edit kembali formula yang telah kita buat sebelumnya. Ini sudah saya reset kembali. Oke, sekarang kita akan ganti sumber datanya. Kita akan ganti dengan gabungan dari kolom-kolom yang ada pada dua tabel yang ada di dua sheet ini. Untuk menggabung kolom-kolom tersebut, di sini kita bisa gunakan fungsi hashtag. Hashtag atau horizontal stack. Kita akan gabung kolom nama yang ada pada sheet nama, gender, umur. Nama, gender, umur kita ambil kolom namanya. Kemudian kita gabung dengan nama kota, kita ambil kotanya. Kemudian berikutnya kita gabung lagi dengan data yang ada di sini. Nama, gender, umur kita ambil gendernya. Gabung lagi dengan nama, gender, umur kita ambil umurnya. Oke, sekarang urusan penggabungan data pada array-nya sudah selesai. Kita tutup, beri penutup kurung seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian include-nya. Nah, di sini kode pencarian ini kita akan gabungkan dengan fungsi hashtag lagi. Kita gabungkan rumus pencarian ini untuk kolom-kolom yang ada pada nama, gender, umur, nama kota, dan seterusnya. Kita gabungkan di satu tempat. Hashtag ini kita ganti dengan nama, gender, umur, kolom nama. Kemudian ini kita ganti dengan nama kota, khusus kolom kotanya. Kemudian ini kita ganti dengan nama, gender, umur, khusus kolom gendernya. Ini kita ganti, ini kita ganti datanya dengan nama, gender, umur juga, karena urutannya tadi seperti itu. Satu kolom kita ambil dari nama kota, sedangkan kolom-kolom yang lain kita ambil dari nama, gender, umur. Oke. Sekarang beri penutup kurung untuk fungsi hashtag yang berada pada bagian include-nya, kemudian enter. Oke. Sekarang kita akan buktikan. Misalnya Alia di sini dari kota Semarang. Sekarang kita edit kota untuk Alia.
Oke, kita ganti Alia ini menjadi Jakarta misalnya. Apakah berhasil? Jika ini berhasil, maka berarti penggabungan dua tabel ini berhasil. Ternyata di sini berhasil, berarti rumus yang kita buat ini sudah benar. Oke. Oke, saya kira segitu aja penjelasan atas pertanyaan sobat kita. Semoga bisa dipahami dan berguna, tidak hanya bagi penanya, tapi juga bagi semua yang mengikuti. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada formula yang lebih baik lagi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya sangat menghargainya. Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.